Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan tidak terasa ya, gue udah bawain alur cerita ini sampai season 6. Dan yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang mengiming-imingi Ratu Medusa dan mengingatkan janjinya kepada Xiaoyan. Saat ini Ratu Medusa lalu berkata, "Kamu hanya akan menipuku lagi," ucap Ratu Medusa. Iya, udah tahu. Iya ya, udah tahu setiap saat selalu begitu, Pak. Tapi nurut aja Ratu Medusanya. Coba kalian pikir, kalau bukan karena Ratu Medusa mencintai Xiaoyan itu nggak bakalan mau kayak gitu ya, ya kan? Bener nggak? Oke, yuk kita lanjut. Tenanglah, ketika saatnya tiba, kamu bisa duduk diam di sampingku. Jika kamu tidak mau ikut campur, aku tidak akan memaksamu, ucap Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, "Jangan pikir kata-kata seperti itu akan berhasil kepadaku. Aku akan memutuskan setelah aku melihat situasinya nanti. Aku, Ratu Medusa, tidak mau menjadi senjata seseorang," ucap Ratu Medusa. Lalu seperti biasa, Ratu Medusa tiba-tiba menghilang dari pandangan Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, "Xiaoyan, kita tidak mungkin mengandalkannya." Xiaoyan lalu menjawab, "Aku tidak pernah menaruh harapan kepadanya. Wanita itu memang luar biasa kuat, tetapi sifatnya terlalu berontak. Tidak ada yang bisa menundukkannya. Jika bukan karena aku menawarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, mungkin dia masih akan terus berniat membunuhku," ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoli kembali bertanya, "Apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita saat berhadapan dengan Yunsan akan kecil untuk menang," ucap Xiaoli. "Tenang, serahkan Yunsan kepadaku," ucap Xiaoyan. "Kakak Xiaoli, bisakah kamu membuatku mengumpulkan beberapa bahan obat?" ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, "Tidak masalah, Kota Feng memiliki beberapa toko bahan obat yang cukup besar di wilayah sudut hitam. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan-bahan obat." "Bahan obat apa yang kamu butuhkan saat ini?" ucap Xiaoli. Setelah itu Xiaoyan menuliskan sesuatu dan dia serahkan kepada Xiaoli. "Kita harus menemukan semua bahan obat ini. Kirim seseorang untuk ke kota besar lainnya di wilayah sudut hitam untuk membeli jika tidak tersedia di kota Feng. Kita harus mendapatkan semua dalam waktu setengah bulan," ucap Xiaoyan. "Bunga abadi gelap, daun roh matahari berapi," ucap Xiaoli membaca catatan yang diberikan oleh Xiaoyan. "Aku akan melakukan yang terbaik. Sepertinya tidak akan mudah untuk menemukan bahan-bahan obat ini. Harga untuk membelinya saja aku rasa itu bukan barang yang murah," ucap Xiaoli. Lalu Xiaoyan mengeluarkan 10 pil obat dan menaruhnya di atas meja. Semua ini adalah pil obat yang disempurnakan oleh Han Feng. Dan semuanya adalah pil obat tingkat tinggi. Kalau dijual mungkin hasilnya akan cukup untuk membeli bahan-bahan obat itu. Sementara ini aku akan tetap di kota Feng dan menggunakan bahan-bahan obat yang ditinggalkan oleh Han Feng untuk membuat beberapa pil obat. Dan ini akan berlanjut sampai kamu mengumpulkan semua bahan-bahan obat yang aku butuhkan," ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, "Masalah bahan pil obat serahkan saja kepadaku. Aku akan mengumpulkan uang jika uang ini tidak cukup untuk membeli bahan-bahan obat tersebut," ucap Xiaoli. Singkat cerita, setelah beberapa waktu Xiaoyan yang sedang dalam kamarnya sedang membuat pil obat. "Dulu saya hampir tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual ini. Tapi sejak membunuh Han Feng yang menguasai wilayah pojok hitam, membuatku banyak mendapatkan manfaat," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa setelah menemukan kuali surgawi di tempat penyimpanan Han Feng. "Hahaha, ini sungguh kuali yang bagus," ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhasil membuat pil ungu pemulihan spiritual. "Ini adalah pil obat tingkat 6, ucap Xiaoyan.
Xiaoli yang sedang mencari uang untuk membeli bahan pil obat menyadari bahwa untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat Hanfeng yang ingin dia jual adalah dengan cara melelangnya. Banyak orang dari wilayah sudut hitam berpartisipasi dalam pelelangan obat Xiaoli. Waktu berlalu dan pelelangan pil obat pun akhirnya dimulai. Xiaoli lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, akhirnya aku sudah menemukan dan memesan semua bahan pil obat yang kau butuhkan. Namun untuk mendapatkan barang tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar. Jika pelelangan berjalan dengan lancar, kita tidak hanya akan dapat memperoleh semua bahan pil obat, tetapi gerbang Xiao kita juga akan mendapatkan banyak uang," ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, bagus, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Aku hanya akan mempercayakannya kepadamu," ucap dari Xiaoyan. "Tetapi akan ada beberapa masalah juga hari ini," ucap Xiaoli. "Masalah apa?" ucap Xiaoyan. "Aktivasi yang aku buat kali ini terlalu besar dan telah menarik banyak faksi di wilayah pojok hitam. Ada cukup banyak di antara faksi-faksi ini yang ingin menjadi anggota aliansi hitam saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa Tuan Emas dan Perak bersaudara juga akan hadir," ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu takut mereka akan membuat masalah?" ucap Xiaoyan. "Ya, orang-orang itu bukan orang yang biasa, terutama Tuan Perak dan Emas bersaudara. Mereka mungkin takut pada Akademi Jianan, tetapi mereka tidak sedikit pun takut pada kita," ucap Xiaoli. "Tenanglah, hanya 2 orang tua. Kakak, kamu hanya perlu memastikan pelelangan ini berhasil. Serahkan yang lainnya kepadaku," ucap Xiaoyan. "Baiklah," ucap Xiaoli. Lalu saat ini ada banyak orang penting yang berkerumun di barisan depan di tempat lelang. 2 orang yang paling dekat ke depan adalah Tuan Perak dan Emas bersaudara. "Aku Xiaoli dari Gerbang Xiao. Hari ini kami mengadakan lelang ini untuk pertama kalinya. Harap semuanya bisa mengikuti pelelangan ini dengan baik dan tertib," ucap Xiaoli. "Hei, seluruh pemimpinmu keluar. Jika kamu benar-benar pemimpin Gerbang Xiao, tunjukkanlah dirimu walaupun Xiaoyan telah membunuh Hanfeng. Dia belum cocok untuk menguasai kota ini," teriak Tuan Emas dan Perak bersaudara. Beberapa saat kemudian terdengar suara bergema di seluruh aura lelang. "Haha, kalian berdua. Karena Hanfeng telah mati di tanganku, apa salahnya aku mengambil hadiahku?" ucap Xiaoyan. Tuan Emas dan Perak bersaudara pun lalu berkata, "Xiaoyan, kamu telah membunuh kepala aliansi hitam Hanfeng. Namun kamu masih berani datang ke wilayah sudut hitam," ucap dari mereka. Xiaoyan lalu berkata, "Kata-katamu benar-benar lucu, unyu-unyu dan imut. Adakah banyak orang yang terbunuh di wilayah pojok hitam setiap harinya? Lalu kita harus mengusir seseorang yang sudah membunuh di tempat ini," ucap Xiaoyan. "Kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Meskipun Hanfeng sudah terbunuh, kami anggota aliansi hitam memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Melihat pergerakanmu selama ini, kamu sebenarnya ingin menguasai kota ini untuk dirimu sendiri, benar kan? Apakah kamu tidak meremehkan kita semua dengan cara seperti itu?" ucap Emas Perak bersaudara. "Hanfeng sudah mati dan aliansi hitam sudah bubar. Pemenang menjadi raja, sedangkan yang kalah menjadi penjahat. Akulah pemenangnya. Aku memiliki hak untuk mengambil semua yang ada di kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kamu bisa merebutnya dariku," ucap Xiaoyan. "Anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mendominasi di wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Hanfeng? Jika Penetua Su tidak melindungimu, aku akan membunuhmu saat itu," ucap Tuan Emas dan Perak bersaudara. "Tidak sulit untuk membunuh kalian jika kalian berdua berpisah," ucap Xiaoyan. "Kata-kata yang bodoh. Kami akan membalas dendam untuk Hanfeng hari ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang," ucap Tuan Emas dan Perak bersaudara.
Hari ini adalah hari gerbang Sio mengadakan lelang. Siapapun yang menggaduh, aku anggap sebagai musuh, ucap Sioyen. Haha, anak yang sombong. Hari ini penetua Su tidak ada. Apakah kamu pikir kamu bisa selamat? Ucap dari Tuan Emas dan Perak bersaudara. Ratu Medusa, maaf telah merepotkanmu, tapi tolong buat kedua orang ini diam, ucap Sioyen. Kemudian sosok mempesona Semok Bahenol Ratu Sejagat muncul di tengah aula pelelangan. Tuan Emas dan Perak yang melihat sosok Ratu Medusa, mereka lalu kaget. Lalu mereka berkata dalam hatinya, "Sialan, bukankah wanita ini yang mengejar Sioyen waktu itu? Kenapa dia tiba-tiba muncul di tempat ini untuk membantunya sekarang?" Ucap Tuan Emas dan Perak dalam hatinya. Lalu mereka berkata, "Lupakanlah yang aku ucapkan tadi. Kamu telah membunuh Han Feng, jadi kamu berhak menguasai kota Feng. Maafkanlah kami," ucap Tuan Emas dan Perak. Sioyen lalu berkata, "Karena kalian berdua tidak keberatan dengan gerbang Sio yang mengambil alih kota Feng, bisakah kali ini kalian duduk dengan tenang? Lelang akan segera dimulai," ucap Sioyen. "Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Tolong maafkan kami," ucap dari Tuan Emas dan Perak. Pelelangan pil obat pun dimulai. "Terima kasih banyak," ucap Sioyen kepada Ratu Medusa. "Jangan terus memberikan wajah seram seperti itu. Aku tahu alasanmu menyetujui permintaanku karena pengaruh Piroh Heaven Python Slowing. Oleh karena itu aku tidak merasa kamu memiliki perasaan khusus kepadaku. Saat ini tidak ada dendam dan kebencian di antara kita, iya kan? Saat itu di bawah tanah aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu disebabkan oleh Fallen Heart Flame," ucap Sioyen. Lalu Ratu Medusa menjawab, "Jika kamu tidak membawa Heaven Slowing Python bersamamu, semua masalah merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Aku juga tidak akan dibawa ke bawah tanah olehmu. Bagaimana mungkin aku tidak dendam kepadamu?" ucap Ratu Medusa. "Saat itu aku tidak menyadari bahwa Heaven Python Slowing adalah sesuatu hal yang dapat merubahmu. Kamu juga mengatakan bahwa Heaven Slowing Python dan kamu adalah satu. Kamu membuatku bingung saat itu," ucap Sioyen. Ratu Medusa lalu berkata, "Sudahlah, pokoknya kamu harus membuat pil pemurnian jiwa. Setelah itu kesepakatan kita selesai. Lalu aku akan membalas dendamku kepadamu," ucap Ratu Medusa. Kemudian Ratu Medusa pun menghilang. Memang susah untuk mengubah perasaan wanita itu, ucap Sioyen dalam hatinya. Pelelangan pun berlangsung dan akhirnya dengan sempurna. Tepat sebelum malam, mereka merasakan senang ketika mendengar laporan keuntungannya. Dengan uang ini, Sioyen tidak hanya dapat membeli semua bahan pil obat yang dibutuhkan, tetapi kelebihannya juga bisa membuat gerbang Sio mengumpulkan para ahli lebih banyak lagi. Singkat cerita, Sioyen lalu pergi meninggalkan kota Feng dan menyendiri di sebuah gunung untuk membuat pil obat untuk membangkitkan Yellow. Cailin, maafkan aku harus merepotkanmu lagi. Jangan biarkan apapun menggangguku. Tolong ya, jaga aku," ucap Sioyen. Setelah Ratu Medusa muncul, Sioyen langsung masuk ke metode pembuatan pil obat. Setelah beberapa waktu, Sioyen pun berhasil menyempurnakan sebuah pil obat. "Akhirnya aku menyelesaikannya," ucap Sioyen. Sioyen lalu berkata, Guru, Anda telah tidur selama 20 tahun. Saatnya Anda bangun kali ini," ucap Sioyen. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan bagi yang suka silahkan komen dan like dan share dan segala macam, terserah kalian. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Yellow bangkit sepenuhnya saat ini? Ataukah akan terjadi sesuatu? Ya, kita nantikan saja konten gua berikutnya. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Kalian semua luar biasa. Dan akhirnya gua ketawa jahat.
Oke, assalamualaikum, sehat selalu untuk kalian. Dadah.